Halo semuanya, perkenalkan saya Nima di Pramita Dewangkara dengan NIM 24009511114 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas CPL 2 mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, topik 9 mengenai manajemen pemberian pakan pada babi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak. Latar belakang, ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang memiliki peranan penting di Bali. Selain berbagai sumber protein hewani, babi juga mempunyai nilai ekonomi dan budaya yang tinggi karena dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat, usaha kuliner, serta berbagai kegiatan upacara adat. Tingginya permintaan terhadap daging babi menjadikan usaha peternakan babi memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung oleh manajemen pemeliharaan yang baik, terutama dalam hal pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan kesehatan dan produktivitas ternak babi. Biaya pakan juga menjadi komponen terbesar dalam usaha ternak, sehingga pengelolaan pakan yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Pada kenyataannya, masih banyak peternak yang memberikan pakan hanya berdasarkan kebiasaan, tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak pada setiap fase produksi. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan babi tidak maksimal, efisiensi pakan rendah, dan hasil produksi kurang optimal. Kasus yang terjadi pada peternak babi di Bali menunjukkan bahwa pemberian pakan yang belum sesuai standar nutrisi dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ternak. Meskipun pakan diberikan secara rutin, jika kandungan energi, protein, vitamin, dan mineral tidak seimbang, maka babi tidak akan tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, manajemen pemberian pakan menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas, khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak babi di Bali. Masuk ke permasalahan, belum optimalnya kesesuaian antara pakan yang diberikan dengan kebutuhan nutrisi ternak, banyak peternak masih berfokus pada jumlah pakan yang diberikan tetapi belum memperhatikan kualitas dan komposisi ransum. Padahal, babi memerlukan keseimbangan zat makanan agar pertumbuhan tubuh, produksi daging, dan fungsi reproduksi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam beberapa kasus peternakan di Bali, kandungan nutrisi pakan masih berada di bawah standar. Hal ini menyebabkan pertumbuhan babi tidak maksimal meskipun pakan telah diberikan 2 kali sehari atau sesuai jadwal. Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah tingginya harga pakan, keterbatasan bahan pakan berkualitas, serta pengetahuan peternak yang masih terbatas dalam penyusunan ransum yang baik. Penyimpanan bahan pakan yang kurang tepat juga dapat menurunkan mutu pakan dan mempengaruhi performa ternak. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan pentingnya manajemen pemberian pakan pada ternak babi, khususnya dalam konteks peternakan di Bali. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menguraikan bagaimana pakan yang tepat dapat mendukung pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki efisiensi usaha ternak babi. Selain itu, tujuan lainnya untuk menganalisis kasus nyata yang terjadi pada peternakan babi di Bali, sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi peternak dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan peternak dapat memahami bahwa keberhasilan usaha babi sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pakan, bukan hanya oleh banyaknya jumlah pakan yang diberikan. Masuk ke pembahasan, pada peternakan babi, pembibitan di Banjar Batu Paras, Desa Padang Sambian Kaja, dan Pasar Barat, ditemukan bahwa pakan yang diberikan masih memiliki kandungan nutrisi di bawah standar kebutuhan ternak. Pemberian pakan memang sudah dilakukan secara teratur, yaitu 2 kali sehari, tetapi hasil pertumbuhan yang diperolehkan belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada frekuensi pemberian pakan, melainkan pada kualitas dan keseimbangan ransum yang digunakan. Dalam kasus tersebut, babi yang dipelihara membutuhkan pakan yang sesuai dengan fase produksi, baik untuk induk darah, pejantan, induk bunting, maupun induk menyusui. Namun, jika ransum yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral, maka pertumbuhan ternak akan terhambat. Akibatnya, bobot badan tidak meningkat secara optimal, produksi anak babi dapat menurun, dan efisiensi usaha menjadi lebih rendah. Kasus ini menggambarkan bahwa tantangan utama peternak babi di Bali bukan hanya pada ketersediaan pakan, tetapi juga pada kemampuan penyusunan pakan yang berkualitas. Dalam usaha ternak babi,
Pakan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi agar ternak tumbuh dengan baik dan produktivitas tetap tinggi. Dampak permasalahan pakan, kualitas pakan yang tidak sesuai kebutuhan akan berdampak pada beberapa aspek. Pertama, pertumbuhan ternak menjadi lambat karena zat makanan yang dibutuhkan untuk pembentukan jaringan tubuh tidak terpenuhi. Kedua, konversi pakan menjadi buruk. Artinya pakan yang diberikan tidak efisien dalam menghasilkan pertambahan bobot badan. Ketiga, produktivitas induk menurun. Misalnya pada produksi susu, jumlah anak yang sehat, dan kemampuan induk untuk kembali bunting. Keempat, biaya produksi meningkat karena pakan yang diberikan tidak memberikan hasil yang sebanding. Dalam kondisi seperti ini, peternak akan mengalami kerugian karena biaya pakan merupakan bagian terbesar dari total biaya produksi. Jika pakan tidak menghasilkan pertumbuhan yang baik, maka keuntungan usaha akan menurun. Oleh karena itu, perbaikan manajemen pakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha ternak babi di Bali. Adapun cara mengatasi permasalahan, yang pertama, peternak perlu memahami kebutuhan nutrisi babi berdasarkan fase produksinya. Babi anakan, babi grower, babi finisher, induk bunting, dan induk menyusui memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, sehingga ransum yang diberikan harus disesuaikan dengan tahap pertumbuhan masing-masing. Yang kedua, penyusunan ransum harus memperhatikan keseimbangan energi, protein, vitamin, mineral, dan air. Bahan pakan lokal seperti jagung, dedak, atau sumber protein lainnya dapat dimanfaatkan, tetapi harus dicampur dengan komposisi yang tepat agar memenuhi standar kebutuhan ternak. Penggunaan bahan pakan lokal juga dapat membantu menekan biaya produksi, asalkan kualitas dan keseimbangannya tetap dijaga. Ketiga, peternak perlu memperhatikan cara penyimpanan bahan pakan. Bahan pakan harus disimpan di tempat yang kering, bersih, dan terlindung dari kelembapan agar tidak mudah rusak atau berjamur. Pakan yang rusak dapat menurunkan kesehatan ternak dan menurunkan performa produksi. Dan yang keempat, peternak juga perlu mendapatkan penyuluhan atau pendampingan mengenai formulasi pakan yang baik. Dengan meningkatnya pengetahuan ternak, mereka dapat menyusun ransum yang lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan ternak babi di Bali. Cara ini akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki keuntungan usaha. Hasil yang diharapkan, jika manajemen pakan diperbaiki, maka pertumbuhan babi akan menjadi lebih cepat, bobot badan meningkat lebih baik, dan efisiensi penggunaan pakan membaik. Pada induk babi, kondisi tubuh akan lebih stabil, sehingga mendukung reproduksi yang lebih baik. Anak babi juga akan tumbuh lebih sehat dan memiliki bobot yang lebih baik saat lahir maupun di sapi. Dengan demikian, usaha ternak babi di Bali dapat berkembang lebih optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Masuk kesimpulan dan saran, manajemen pemberian pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak babi di Bali. Karena pemberian pakan yang tidak sesuai kebutuhan nutrisi dapat membuat pertumbuhan ternak kurang maksimal meskipun pakan diberikan secara rutin. Sehingga kualitas pakan, keseimbangan zat makanan, dan kesesuaian ransum dengan fase produksi harus diperhatikan agar usaha ternak babi menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Saran yang dapat diberikan adalah peternak sebaiknya lebih memperhatikan komposisi ransum sesuai kebutuhan ternak pada setiap fase pertumbuhannya. Memilih bahan pakan yang berkualitas dan mudah diperoleh, menyimpan pakan dengan baik agar tidak rusak atau berjamur, meningkatkan pengetahuan tentang formulasi pakan, serta melakukan evaluasi pertumbuhan ternak secara rutin supaya manajemen pakan dapat terus diperbaiki dan hasil produksi menjadi lebih optimal. Baik, sekian dari presentasi saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.